Iya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, dan selamat apapun waktu ketika kalian nonton Pak Eko episode kali ini. Jadi, selamat datang dan kita kembali di Pak Eko Mahasiswa episode ke-18. Yeay! Yeay. Ampun. Udah episode ke-18 dan ini adalah episode pertama setelah 3 minggu kita libur dulu nih. Kita vakum kenapa tuh 3 minggu? Ya biasalah, Pak Ekonya sibuk, hostnya juga lagi sibuk, jadinya 3 minggu kita libur dulu. Gitu. Nah, untuk membahas topik pada hari ini nih ya, sebelum gue introduce topiknya ke para pirsawan Pak Eko sekalian, gue ditemenin nih sama 2 orang yang hebat-hebat banget dan udah kaliber banget lah sebenarnya. Dan juga udah muncul beberapa kali sebenarnya. Tapi tetaplah ya kita perlu kenalan. Silakan mungkin yang perkenalan duluan. Oke, baik, mungkin aku dulu Kor ya. Halo semua teman-teman Sobat Melek. Perkenalkan aku dari Calvin Rizky dari Universitas Pertamina, Program Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, boleh. halo Sobat Melek. Kenalin, nama aku Kori Atul Septiavin. Biasanya dipanggil Kori dari sama kayak Kelvin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina. Nah, tuh kan hebat-hebat kan? Percaya deh sama kita. Nah, pada hari ini nih sebenarnya kita bakalan bahas topik yang mungkin lebih praktikal dan juga lebih ringan nih dibanding pembahasan-pembahasan biasanya, yaitu soal hal yang sekarang lagi heboh nih. Bahkan sampai Presiden Jokowi aja ikut turut nih dalam isu ini. Apa tuh? Yaitu soal pinjol atau pinjaman online ilegal. Apakah ini sebuah fenomena krisis terbaru gitu? Nah, mungkin kita langsung mulai aja dari pertanyaan pertama dari Pak Eko yang sudah diberikan lewat wangsit ya. Nah, jadi pertanyaan pertama itu adalah apa sih pinjol ilegal? Ada yang mau jelasin? Boleh aku dulu ya. Kalau pinjol ilegal ya dari singkatannya pinjol berarti pinjaman online ilegal. Berarti kayak tidak terdaftar dan berizin dari OJK. OJK itu apa sih? Kayak penanggung jawabnya tentang keuangan. Dari kepanjangan sendiri yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, apa sih pinjol ilegal gitu? Kalau misalnya aku boleh nyebutin dari ciri-cirinya ya. Yang pertama jelas, dia itu tidak terdaftar di OJK. Terus yang kedua, dia itu kayak menawarkan pinjaman online dengan mudah gitu, kayak menggiurkan masyarakat gitu loh. Misalnya nih, kayak melakukan pendekatan melalui aplikasi singkat di WhatsApp dan di SMS gitu. Atau bisa juga melalui web-web yang mungkin sering kita temui gitu. Dan aksesnya tuh cukup mudah. Nah, hal-hal yang menggiurkan itu misalnya kayak cuma ngisi nama, foto KTP, itu tiba-tiba kita bisa mencairkan uang gitu. Nah, tapi pinjol ilegal ini biasanya memberikan bunga yang tinggi gitu. Bahkan dari berita itu dendanya itu hingga 4% per hari gitu. Jadi kalau misalnya kita telat hari pertama gitu naik dendanya tuh 4%. Terus besoknya lagi naik 4%. Jadi kayak berbunga-bunga gitu ya. Terus ciri-cirinya lagi itu tadi kan udah ya bunga. Terus itu ada biaya tambahan cukup tinggi. Nah, yang bahayanya lagi kalau pinjol ilegal ini dia itu kalau misalnya kita nggak mampu bayar atau nunggak, dia itu kayak ngasih intimidasi gitu buat kita, kayak ngejar-ngejar kita. Bahkan dia itu bisa menghubungi seluruh kontak yang ada di handphone kita gitu. Jadi kayak diteror gitu loh. Gitu sih mungkin dari pinjol ilegal itu. Oke, mungkin kalau dari aku sih udah digambarkan, sudah jelasnya dari Korea. Mungkin kalau dari aku pribadi, berdasarkan data OJK, sampai mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2021, sudah banyak dihentikan katakanlah pinjaman ilegal ini, dengan total 3.516 entitas. Ini cukup banyak ya dan cukup prihatin bahwasannya ini cukup menjadi perhatian, apalagi juga pernah dimention ya, Pak Jokowi juga pada akhirnya juga ikut mendengar keluhan dari masyarakat. Mungkin aku boleh sedikit ya dari kalau dari pinjaman online yang legal itu juga tercatat sampai dengan 6 Oktober dan 31 Agustus 2021
Itu tuh udah tercatat 106 perusahaan fintech dan juga 700.000 akun rekening dan juga 68 juta akun rekening serta total penyaluran yang pinjaman online legal ini mencapai 249 triliun. Nah, ini nih yang harusnya kita sama-sama edukasi. Nah, mengingat juga kurang lebih literasi keuangan kita ya, literasi keuangan Indonesia walaupun meningkat, tapi di beberapa sektor ini yang cukup perhatian, katakanlah keuangan mikro dan lain sebagainya. Mungkin itu sih dari aku. Oke, jadi sebenarnya intinya gitu ya, kalau kita mau pakai bahasa yang lebih umum nih, sebenarnya pinjol online ini ibarat lintah darat versi teknologi canggih gitu ya. Jadi ini tuh adalah platform-platform yang sebenarnya tidak diakui secara hukum oleh negara, tapi dia beredar gitu di Play Store, boleh lah ya kalau ini Mas sebut merek, Play Store atau tempat-tempat aplikasi di smartphone yang lainnya gitu, atau di internet juga bisa. Nah, mereka ini biasanya nawarin pinjaman yang pencairannya mudah, tapi bunganya tuh tinggi dan kadang-kadang termnya itu sangat menyusahkan atau merugikan orang yang minjem. Nah, itu akhirnya bisa dibilang ya ujung-ujungnya kayak lintah darat ya sebenarnya. Gitu, kayak rentenir. Nah, Betul-betul. oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Terus kenapa sih sekarang ini bisa merajalela gitu di Indonesia si pinjol ilegal ini? Oke, mungkin aku dulu Korea. Mungkin tadi juga ada di-mention di awal juga ada Kori bahwasannya mendapatkan dananya ini langsung instan gitu. Cuma butuh nama, isi identitas gitu, lalu KTP. Nah, ini menjadi perhatian bahwasannya itu mudah banget gitu. Katakan dapat isi dan ini doang, berapa anggaran dana yang dibutuhkan itu langsung cair juga pada hari itu. Nah, lalu yang kedua adalah kecenderungan masyarakat Indonesia yang konsumtif, ya kan? Balik lagi, biasanya tuh kalau pinjaman secara umum di ekonomi, bahwasannya pinjaman itu harusnya produktif ya. Nah, tapi Indonesia itu tuh kecenderungan itu lebih ke konsumtif. Jadi mereka tuh nggak berpikir return yang akan dikembalikan. Ya kan? Dan juga poin ketiga adalah iming-iming yang bunganya rendah nih. Aku juga tadi dapat bacaan bahwasannya ternyata bunga di pinjaman online ilegal ini tuh mencapai 0,8% per hari loh. Ini hitungan per hari ya. Jadi kalau misal kita rata-rata nih per bulan misalnya 30 hari ya. 30 hari dikali 0,8% kan itu jatuhnya berapa ya? 24% ya. 24%. Terus juga dikali setahun, berarti kan 24% dikali 12 itu kurang lebih 288%. Nah, ini yang cukup tinggi, ini yang cukup menjadi perhatian karena balik lagi bunga dari si pinjaman online ilegal ini tidak mengacu kurang lebih dari suku bunga acuan Indonesia, itu kurang lebih. Dan juga mungkin kita di Indonesia rata-rata adalah masyarakatnya ekonomi menengah ke bawah. Mungkin itu sih dari aku. Mungkin Kori ada yang mau ditambahin, Kor? Oke, setuju banget sih sama yang disampaikan Kelvin gitu ya. Jadi kayak suku bunga yang mereka terapin itu tidak sesuai dengan kebijakan moneter yang sudah disusun oleh Bank Indonesia gitu. Nah, selain dari kayak iming-iming tadi, kenapa sih kayak bisa merajalela saat ini? Kalau dari aku mungkin didukung sama infrastruktur dan kecanggihan teknologi ya. Bahkan pinjol-pinjol ini bisa loh masukkan ngiming-ngiming ke Indonesia dari luar negeri gitu. Jadi kayak melalui website gitu, mereka udah bisa nih approach orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi pertama kayak dari teknologi, terus kemudahan mengakses gitu. Kalau misalnya kita lagi butuh banget ya kan, terus ada penawaran suku bunga rendah, terus mudah pencairannya, tinggal klik-klik gitu kan kayak wah mudah banget nih kesempatan kita buat memenuhi ini itu didukung dengan tadi itu sifat konsumtif gitu ya. Terus juga menyinggung tadi yang masyarakat menengah ke bawah betul gitu. Jadi karena terdesaknya kebutuhan dan bisa jadi sih ini karena kurangnya literasi keuangan ya. Jadi karena literasi keuangannya rendah gitu masyarakat yang mungkin masih baru pegang handphone gitu ya, nggak tahu, terus mereka nggak teliti, nggak cross check dulu gitu, tiba-tiba iya submit gitu kan, langsung ternyata dampaknya itu di kemudian hari yang kayak berlipat-lipat gitu sih kalau dari aku. Mungkin boleh nambah lagi nggak ya? Oke, mungkin kalau dari aku sih gini ya, aku juga dapat nih fenomena dari lingkungan dan teman-teman sekitar bahwasannya gini nih, jadi ada fenomena ini jadi gini,
mereka itu pinjaman online ilegal, dia minjem. Nah, terus pinjaman ini tuh mereka langsung judikan, judi online gitu loh. Yang katakan aku boleh sebut merek itu kasino. Jadi kenapa dia mau refer ke judi ini? Karena itu judi itu juga sama kayak si pinjol ini. Ibaratnya bunganya pun langsung gede gitu. Katakanlah dia masa segini. Ya udah returnnya segini, ya itu. Tapi kan itu konsep yang salah ya. Itu kan spekulatif jatuhnya dan itu nggak pasti. Nah, ini kecurangan masyarakat Indonesia itu. Jadi pada akhirnya banyak yang minjem gitu, terus lalu dikatakan untuk kegiatan kurang produktif ya menurut aku ya. Dan ini return yang nggak pasti, tiba-tiba udah habis semua. Nah ini yang pusing. Biasanya kan juga kalau di bank ya, biasanya di bank konvensional lah, itu kan biasanya ketika kita meminjam uang dalam bentuk dana, nah ini biasanya kan kita ada jaminan ya, katakanlah sertifikat tanah dan lain sebagainya. Di sini tuh pinjol tuh nggak ada jaminan gitu. Nah kurang lebih gitu sih dari aku. Oke, jadi sebenarnya kalau bisa dirangkum nih, kenapa sih sekarang merajalela di Indonesia? Jadi yang pertama, pola masyarakatnya sendiri secara apa ya, inherent itu udah konsumtif, itu satu. Karena kita sangat suka consuming dibandingkan producing atau investing gitulah ya. Terus yang kedua adalah dengan situasi resesi begini, yang namanya uang gampang itu menjadi semakin menggoda gitu di mata banyak orang. Nah, makanya dari itu pinjol masuklah lewat situ gitu, menawarkan uang yang mudah gitu. Jadi yang penting ambil aja dulu, yang penting ada aja dulu. Urusan bayar masa bodoh gitu kan. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir, itu juga karena adanya resesi ini jadinya memicu orang untuk berspekulasi gitu. Kayak misalnya yang tadi disebut Kelvin tuh, yang mirip sama lagunya Rhoma Irama gitu ya, judi, tet gitu. Nah, itu kan Betul. itu kan justru di saat-saat ini malah semakin meningkat karena orang-orang semakin desperate untuk mencari berbagai cara untuk mendapatkan lebih banyak uang gitulah ya. Salah satunya ditempuh lewat minjem di pinjol ilegal gitu. Apalagi literasi finansialnya di Indonesia juga masih agak kurang gitu. So makin gampang lah kejebak ke dalam pinjol ilegal. Oke, nah terus langsung ke pertanyaan ketiga nih. Sebenarnya ini jawabannya nyambung sama yang tadi sih. Terus gimana hubungannya sama krisis COVID? Mungkin dari aku ya. Kalau menurutku apa sih hubungannya dengan krisis COVID gitu? Yang kita tahu ya karena adanya pandemi ini, adanya kebijakan pembatasan kegiatan fisik, mulai dari apa ya dulu? PSBB, terus PSBB berkala sampai PPKM level-level ini kan. Nah, itu kan kayak otomatis itu memutus gitu kan pekerjaan lapangan orang-orang gitu ya, masyarakat. Misalnya yang pedagang sayur di pasar, tiba-tiba pasarnya tidak boleh beroperasi gitu. Terus misalnya sopir taksi, terus tiba-tiba waktu awal-awal dulu kan benar-benar di lockdown ya, belum ada semuanya. Jadi kayak pendapatan kita itu terhenti atau terputus gitu, tapi kebutuhan kita itu tidak berhenti. Kebutuhan kita itu terus gitu. Misalnya saja kayak kebutuhan makan lah ya, kan kayak nggak mungkin gitu kita nggak butuh untuk makan sehari aja, kita pasti mengeluarkan uang untuk makan. Terus juga belum masyarakat yang mungkin masih punya tanggungan uang sewa dan sebagainya gitu, karena kebutuhan-kebutuhan yang nggak ada hentinya gitu setiap hari, terus pendapatan terhenti. Jadi kayak momen ini tuh jadi peluang gitu ya, peluang untuk pinjol ini untuk meluncurkan aksinya gitu. Jadi hubungannya dengan krisis COVID-nya tentu dari kebutuhan, terus pendapatan yang terhenti, dan peluangnya dari pinjol online. Itu sih dari aku. Oke, mungkin kalau dari aku gini sih teman-teman. Jadi kan kita nih, kan kalau awal pandemi krisis COVID ini kan kalau nggak salah di bulan Maret 2020 ya. Nah itu tuh mengkagetkan kita, ibaratnya culture shock gitu kan. Jadi biasanya kita tuh luar jaringan, nah tiba-tiba dalam jaringan, itu ibaratnya shifting kita ya, jadi teknologi. Nah ini, peluangnya ini yang jadi pinjol itu masuk ya kan. Jadi, oh ya kan gue biasanya nih, gue biasanya kan sampai rumah ya, kayak ada nggak gini mau minjem gini-gini kan, dia juga berpikir ya oke, karena gue peluang ini dan cuma butuh katakanlah KTP dan itu, ya udah itu lebih peserta lebih gampang gitu. Terus aku juga mungkin highlight sini adalah mungkin melengkapi Korea. Aku juga menjadi bagi dua sektor sih. Yang pertama adalah sektor formal dan sektor informal. Di sektor formal ya kan, kalau misalkan kita bicara COVID-19 itu kan banyak kolaps ya kan. Nah karena banyak yang kolaps ini, jadi itu banyak perusahaan itu melakukan PHK kan dalam rangka untuk mengurangi cost of production ya kalau dalam ekonomi ya.
Nah, karena banyak PHK ini pengangguran ini, ya kan pengangguran ya udah mau nggak mau karena biasanya kan kalau gini teman-teman tahu kan ada yang namanya indeks pembangunan manusia ya kan. Biasanya kan kalau orang luar negeri atau proksinya itu untuk pendidikan ya. Tapi kalau di Indonesia menurut aku itu lebih ke apa namanya masalah keberlanjutan hidup lah ya bahasa gitu. Nah, itu tuh orang Indonesia lebih berpikir masalah perut ya kan, masalah perut ini. Nah, ketika nanti banyak orang pengangguran dan katakanlah nggak ada katakanlah backup itu kan jadi kan tadi di sebelumnya literasi keuangan kita jelek ya, jadi itu nggak ada yang namanya bagi-bagi dana darurat dan investasi dan dana dan sebagainya, kita nggak ada itu, udah nggak ada melek itu. Nah, pada akhirnya yang pengangguran ini itu minjam di pinjol legal itu. Lalu yang kedua, sektor informal. Biasanya kalau sektor informal itu bisa kita gambarkan gig ekonomi ya, katakanlah itu buat ojek online, terus katakanlah UMKM dan sebagainya. Dan ini kan mereka kan agak kurang pasti lah ya untuk returnnya itu karena katakanlah ojek itu kan biasanya dia estimasi itu kan masih estimasi kasar, katakan gua kayaknya hari dapat 10 deh. Ketika nanti COVID itu kan dulu juga ada peraturan kalau nggak boleh angkut apa namanya penumpang kan ya. Nah, ini menjadi tidak pasti dan juga UMKM kan karena ada pembatas PSBB itu UMKM juga pada akhirnya nggak bisa jualan dengan katakanlah dengan apa yang diharapkan ya. Pada akhirnya mereka itu juga butuh uang katakanlah untuk menutup cost-nya itu atau enggak dalam rangka untuk mengisi perutnya ini ya kan. Ya udah sama dengan sektor informal, mau nggak mau suka nggak suka si UMKM dan ojek online ini melakukan pinjaman ilegal. Nah, itu. Nah, mungkin kalau misalkan dari sudut ekonomi kan bisa kita kenal ya, ada yang rumus katakanlah MV sama dengan P kali Y ya. Mungkin perputaran uang itu cepat, tapi di sini tuh nggak sehat gitu perputaran uangnya. Karena mungkin dari aku nggak sehat ini kenapa? Karena menguntungkan salah satu pihak aja gitu loh. Mungkin juga aku juga pernah baca itu di Kredit Susi itu rata-rata orang Indonesia itu kayak naik dengan kekayaan 1 miliar, mungkin aja itu dari pinjaman awal itu dia itu termasuk karena itu lagi bunga yang ditawarkan itu jauh rendah, tapi mereka nggak berpikir bahwasanya tadi itu ya 0,8 dikali tiap hari kan jadi sebulan kan 24 ya, terus kali-kali lagi tahun jadi 288. Ini yang menjadi cukup perhatian. Mungkin itu sih dari aku. Oke, cukup komprehensif ya jawaban-jawabannya ya. Cuma sebenarnya intinya itu adalah kenapa hubungannya sama krisis ini gimana. Jadi sebenarnya adanya krisis ini itu justru memperbanyak orang yang akhirnya terjebak ke dalam siklus setan dari pinjol ilegal. Gitu. Jadi makin banyak yang keikat belibet utang gitu istilahnya di dalam sistem pinjol ilegal ini. Karena apa? Dia sendiri mengandalkan bunga yang super tinggi, tapi dikemas promosinya kayaknya, bunganya cuma 0,5% sehari loh. Padahal 0,5% sehari itu nggak cuma loh kalau kita mikir dalam term setahun bahkan sebulan gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya kadang-kadang bikin orang makin banyak kecebur di situ, kejebak gitu. Dan mereka bisa kejebak kenapa ya? Karena krisis ini tadi. Mestinya kalau misalnya kita tidak, mestinya kalau menurut orang-orang ekonom gitu ya, tahun 2020 kemarin kita downturn memang. Cuma downturn-nya nggak akan separah itu kalau misalnya nggak ada COVID kan. Nah, masalahnya kan ini kan parah nih. Nah, ini banyak yang kecebur lah gitu intinya. Oke, nah sekarang ke pertanyaan terakhir nih. Terus apakah langkah pemerintah sekarang ini untuk menangani pinjol ilegal sudah tepat? Oke, mungkin dari aku ya, Koren. Mungkin kalau aku pribadi juga membaca, sebenarnya udah ada ini sih, kayak kerjasama antara OJK, Bank Indonesia, terus Kepolisian Republik Indonesia, terus apa namanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, terus Kementerian Koperasi dan Usaha itu mungkin menyatakan sikap atau menyatakan bersama bahwasannya mungkin yang pertama adalah pencegahan. Jadi pencegahan itu ada beberapa poin. Kalau boleh aku di sini memberitahukan, pertama mengungkap literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif. Lalu selanjutnya adalah membuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam meminjam. Terus yang ketiga juga memperkuat kerjasama antar otoritas dan pengelola aplikasi. Terus melarang perbankan, penyedia jasa pembayaran, bank, agregator, dan koperasi untuk memfasilitasi pinjaman online dan wajib mematuhi prinsip mengenai penggunaan jasa online ini. Lalu juga selanjutnya ada penanganan pengaduan masyarakat dan juga ada penegakan hukum. Sebenarnya juga pernah viral ya, bukan viral sih, maksudnya pernah jadi trending topik bahwasannya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Pak Mahfud itu
bilang sebenarnya karena si pinjol ini tidak memenuhi syarat objektif yang diatur dalam hukum perdata, ya udah nggak usah bayar aja gitu, ya kan? Ngapain bayar? Karena kan udah nggak berdasarkan hukum. Lalu juga untuk menjerahkan si pinjol-pinjol ini sebenarnya juga udah dibungkus dalam beberapa pasal. Mungkin kalau bakal sebut lagi, pertama pasal 38 KUH tentang pidana pemerasan. Lalu juga yang kedua pasal 335 KUH pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu yang terakhir adalah Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 2 dan 3. Mungkin dari aku itu, mungkin Korea ada yang mau ditambahin, Kor? Oke, mantap banget ya penjelasannya Kelvin. Kalau misalnya nyambung dari yang Kelvin bilang gitu kan, kayak udah banyak juga sih kayak penangkapan pinjol ilegal tadi yang jadi kalau nggak salah per Agustus ya Vin tuh udah 3.000 berapa gitu unit. Nah, terus juga langkah-langkah yang dilakukan juga misalnya pencegahan, sosialisasi, peningkatan literasi keuangan gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita mau menjawab apakah itu tepat atau tidak, menurutku sih tepat. Tapi apakah upaya yang dilakukan itu masif atau enggak gitu kan? Apakah sosialisasi itu sudah menyeluruh gitu? Misalnya kita kayak melakukan sosialisasi itu lewat internet gitu kan, tapi kan nggak semua masyarakat itu bisa mengakses internet gitu. Justru masyarakat yang kena penipuan itu mungkin dari masyarakat yang sangat bawah gitu kan, yang kayak dia tuh membutuhkan banget gitu, makanya dia terjebak juga sama pinjol gitu. Nah, kalau misalnya saran dari aku sih terkait pertanyaan itu, gini sih, kayak pemerintah itu merangkul rakyat kecil sebelum pinjol yang mengambil kesempatan di tengah kesempitan rakyat. Maksudnya apa? Jadi masyarakat kan kondisinya terhimpit nih karena kondisi pandemi ini. Jadi kayak pemerintah itu ya harus merangkul rakyat kecil ini biar dia itu setidaknya kebutuhan yang hari ini atau yang benar-benar kritis itu terpenuhi dulu gitu. Misalnya mungkin penerapan PEN yang program PEN itu menyeluruh gitu, masyarakat di 3T gitu. Jadi masyarakat yang kecil itu nggak sampai terdesak dan terkena dari jebakan pinjol ilegal gitu. Oke, mungkin namanya sedikit lagi ya. Tadi kan mungkin dari segi konsumen atau enggak yang butuh dananya. Nah, juga tadi dapat baca juga bahwasannya dari OJK sendiri juga sudah melakukan kerjasama baik dengan Google dan juga Apple untuk menyertakan lisensi OJK ketika si pinjaman online ini mendaftar gitu, katakanlah di website. Jadi ketika nanti nggak ada lisensi OJK ini, tapi mereka itu dalam rangka membuka untuk pinjaman online, nah mereka pinjaman online ini karena tidak secara hukum perdata, mereka nggak bisa daftar. Nah, jadi kan lumayan lebih aman sih. Mungkin itu sih dari aku. Oke, jadi kalau untuk pertanyaan keempat sebenarnya kalau lebih kurangnya jangka pendek udah tepat lah ya. Cuma dalam jangka panjangnya it ultimately depends on bagaimana pemerintah itu bisa mendorong literasi finansial di Indonesia dan juga bagaimana cara mereka bisa merangkul gitu ya orang-orang kelas menengah bawah sebelum mereka akhirnya bukannya dirangkul malah ditusuk dari belakang sama pinjol ilegal. Oke, mantap sekali. Jadi sebenarnya kalau kesimpulan menjawab pertanyaan dari judul, ini tuh fenomena yang baru bukan sih? Sebenarnya bisa dibilang bukan fenomena krisis terbaru juga. Cuma certainly krisis ini akhirnya membuat pinjol ilegal yang tadinya skalanya itu tidak parah-parah amat jadi lebih parah gitu, jadi membesar gitu karena adanya krisis ini. Karena akhirnya makin banyak orang yang terjebak dalam lingkaran setan tersebut. Seperti itu. Padahal ini kan semestinya nggak terjadi seandainya krisisnya itu dampaknya tidak separah sekarang gitulah ya. Oke. Mungkin remark tadi menutup Pak Eko Mahasiswa episode ke-18 dan nantikan episode-episode selanjutnya dari Pak Eko Mahasiswa dan jangan lupa untuk like video ini, share video ini dan juga subscribe ke channel Lapak Ekonomi. Sebab dari Lapak Ekonomi Anda akan mendapatkan insight-insight yang tentunya jempolan, lucu dan mudah untuk dipahami soal-soal perekonomian. Gitu. Jadi gue sebagai host Pantek mewakili kita semua yang ada di sini mau ngucapin terima kasih banyak ya karena masih mau setia nonton kita sampai sekarang.
So, thank you dan adios amigos. Dadah. Dadah, thank you semua Goodbye. Sobat Melek. Dah.